yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dimasukkan di dalam hatinya, bagi dialah akan terjadi. Katakan amin. Katakan saya mau menjadi mempelai Kristus. Jadi mempelai Kristus. Laki dan perempuan, tua muda, siapapun. Kita jemaat Kristus yang disiapkan melalui firman dan perjamuan kudus. Kita akan masuk menjadi mempelai Kristus. Katakan amin. Itu sebab para kekasih saya memberikan notasi di bawah. Kata tidak pernah. Tidak pernah. Ya saudara. Has not. Atau have not. Tidak. Ya, dalam bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia, tidak pernah. Saya suka itu. Saudara. Kata tidak pernah, saudara, itu sudah final. Itu sudah mentok dalam bahasa Jawa. Sudah pol-polan. Gak pernah. Aku memang gak pernah kok. Alkitab menulis tentang seorang pria 38 tahun tidak pernah berjalan sejak lahir. Ditelantarkan di tepi kolam Bethesda. Tidak pernah berjalan. Yang gak pernah tahu caranya berjalan kayak apa. Dan dia tidak pernah mencobanya. Saudara, seorang pria yang ditaruh di gerbang yang indah. Ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan. Dia pengemis duduk di sana. Dia tidak pernah berjalan. Dia mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Dengan jenis penyakit kita zaman ini seperti semacam polio. Mana ada vaksinnya, tempo dulu tidak ada. Ya sudah, itu nasib anak ini dilahirkan dengan cacat polio. Ini orang laki cacat polio, tidak bisa jalan. Alkitab mengatakan tidak pernah berdiri dan tidak pernah berjalan. Ini maksud kata tidak pernah. Saudara, saya tidak pernah ke kutub utara. Kalau saya pernah ke kutub utara, saya oleh sebongkah salju buat Anda. Jadi karena memang saya tidak pernah. Jadi ya sudah, kamu tidak usah gerambiang pikirannya, ngimpi deh. Oh, namanya tidak pernah. Begitu loh saudara. Jadi saya katakan kata tidak pernah adalah final. Saudara. Tetapi di dalam kitab suci. Katakan bersama saya, tetapi di dalam firman Tuhan. Tidak ada kata final. Tidak ada kata selesai. Masih bisa ditanggulangi. Amin. Terus apa saja yang saudara merasa sudah final. Ini sudah nasibku jelek kayak begini. Masih ingat gak beberapa kali live streaming yang lalu saya katakan. Kalau saudara susah, buka telapak tangan. Ya, lihat ada garis tangan. Ya, apa? Garis tangannya apa ini? Sungai. Sungai air kehidupan. Sungai berkat yang berkelimpahan. Ya, sungai kebahagiaan. Sungai umur yang puas. Sungai apa saja yang aku pegang, aku kerjakan, berhasil kepadaku. Ya, engkau mempunyai itu semuanya. Nasibmu baik para kekasih. Itu sebab apa yang tidak pernah saudara bisa, nomor satu kan persiapan untuk Tuhan. Katakan persiapan pribadi saya untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, itu dia. Jadi kata tidak pernah itu memang bagi dunia ya final. Saya katakan saya tidak pernah ke kutub utara. Tetapi kalau dengan kuasa Tuhan, dengan berkat Tuhan, siapa tahu saya bisa ke sana. Nah ini makanya saya bilang final, no way, sampai. Semua katakan sampai tiba firman yang mematahkan teori tersebut. Teori ini harus dipatahkan. Bahwa saya tidak pernah ke kutub utara. Sudah. Ini teori akan dipatahkan ketika Tuhan berkehendak. Ketika firman terjadi pada saya memegang janji Tuhan. Ini satu contoh. Kata tidak pernah engkau melihat, tidak pernah engkau mendengar, tidak pernah engkau simpan dalam hatimu. Dan engkau bahkan mengeluarkan dari hatimu daripada hatimu remuk. Itu hanya, teori itu hanya dipatahkan.
ketika engkau menerima firman dalam hidupmu. Sampai datang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, kenapa saya selalu mengutamakan nomor satu. Lebih daripada semua aspek di dalam bergereja dan menggembalakan. Kenapa? Karena segini lama saya menggembalakan, saya cuma tahu satu saja. Kalau saya menyampaikan firman dengan benar, tulus, jujur, maka kuasa akan keluar dari sana. Bukan dari omongan saya, enggak. Dari kuasanya firman. Saudara, itulah sebabnya. Kenapa Tuhan menyuruh hamba-hambanya menyampaikan firman secara betul? Supaya apa? Supaya domba-domba umat Tuhan dipersiapkan untuk ke sana. Saudara. Nah, dan untuk itu, apa yang tidak pernah akan dipatahkan oleh Tuhan. Lantas dikasih kepada saudara. Dikasih kepada saya. Ya, itu sebab para kekasih, saya ulangi footnote saya, catatan kaki ini. Tidak pernah itu adalah final, no way. Sampai tiba firman yang mematahkan your impossibilities. In every aspect of your life. From every problem. And the things and occasion that is bad in your life. Sampai dipatahkan itu semuanya. Muncul kebenaran dan kuasa firman dalam hidup saudara. Jadi, katakan bersama saya. Mulai saat ini, saya harus mematahkan teori yang mengatakan tidak pernah. Karena saya menyiapkan diri saya menjadi mempelai Kristus. Karena Tuhan melengkapi saya untuk menjadi mempelainya dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Ya. Jadi saudara mesti tahu. Semua tidak lepas dari rencana sempurna Tuhan. Anakku, kalau aku memberi sesuatu kepada kamu, ingat ya. Aku ingin kamu siap. Aku ingin kamu siap. Adakah seorang tentara tidak dipersiapkan oleh panglimanya, oleh komandannya? Begitu aja pakai baju hijau, pakai baju loreng, suruh maju perang? Enggak ada. Cuma bawa pisau, komando, tidak ada. Diperlengkapilah semuanya. Ya, dengan senapan mesin, dengan granat, dengan handy-talkie khusus, dengan kode sandi rahasia untuk berhubungan satu dengan yang lain, peleton satu dengan peleton yang lain, kompi satu dengan kompi yang lain. Diperlengkapi. Sekarang bahkan karena ada kemungkinan perang kimia, diperlengkapi dengan masker yang khusus. Helm yang khusus untuk anti senjata kimia. Coba. Malam diperlengkapi dengan teleskop infrared yang bisa melihat dan menembus kegelapan. Bisa tahu ada orang atau binatang bisa dibedakan. Berapa jaraknya langsung keluar pada meterannya di senapannya. Diperlengkapi dong. Tidak mungkin tidak diperlengkapi. Semua katakan apalagi. Bila saya dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, maka saya akan dipenuhi dengan segala perlengkapan ilahi dan jasmani. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Sebab ini penting sekali. Coba. Mungkin kalau tidak ada COVID saya tidak dapat firman ini loh saudara. Ya benar. Tapi karena ada COVID banyak hal rahasia diungkapkan. Jadi ini masa di mana kita harus yakin. Ini persiapan buat aku. Supaya aku tidak mengalami bencana yang ditimbulkan karena nafiri 7 sangkakala. Karena 7 meterai dibuka dalam kitab Wahyu. Karena 7 bokor cawan dituangkan isinya. Wah, itu 3 macam cilaka dahsyat, entek-entekan bagi dunia. Supaya aku dipersiapkan, gak sampai mengalaminya. Itu sebab COVID-19 bagus untuk kita.
Jadi kalau saudara tidak mau dipersiapkan, maka ini repot sekali. Maka kata tidak pernah ya tetap tidak pernah, engkau tidak pernah mematahkan teori ini dalam hidupmu sampai engkau mati. Engkau harus patahkan ini teori. Tidak. Walaupun ini secara duniawi, secara kosakata, secara etimologi, secara psikologi, secara fisiologi, ini sudah final. No way. Aku masih punya sambungannya. Katakan saya masih punya sambungannya. Bilang to be continued. Artinya apa? Disambung lagi. Kalau saudara memiliki firman, kata tidak pernah akan dipatahkan. Menjadi pernah. Lama-lama menjadi sering. Amin. Menjadi kehidupan kita orang. Ayo dipatahkan. Siapkan diri. Menjadi mempelai Kristus. Yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara bisa demikian, saya yakinkan Anda. Satu, tugas saya purna. Saya plong sudah menyampaikan. Dua, Anda menerima anugerah seperti yang dijanjikan. Saya yang menyampaikan firman dengan benar, menerima pahala luar biasa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ini rahasianya. Sekarang saya tutup. Banyak orang bertanya, kenapa ya pastor, kenapa ya Om Roy, kenapa ya Pak Pendeta, kenapa ya Papa, kenapa saya tidak bisa menerima jawaban doa Yabes. Saudara, doa ini istimewa sekali. Doa ini indah sekali. Mau nyanyi? Ayo nyanyikan lagu ini yuk. Saya minta saudara di rumah berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu ini. Angkat tangan saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya ya Tuhan, biarlah doa ini mudah terjadi kepada kami. Istimewa di masa COVID-19 ini, supaya kami tidak mengalami malapetaka dan penyakit yang menimpa dalam hidup kami. Haleluya. Katakan sehingga kesakitan, tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bisakah aku dapat seperti doa Yabes? Sudah. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 ini adalah ayat yang kita barusan nyanyikan. Saya perlu menyingkap sedikit rahasianya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 ada dalam perjanjian lama. Perjanjian lama. Sudah. Perjanjian lama aja. Kok gampang ya? Aku hidup katanya di perjanjian baru di mana Kristus sudah datang, disalibkan, bangkit dan menjadi mujizat, membawa aku masuk dalam kerajaannya nanti. Kenapa aku gak dapat? Nah, itu kembali kepada rahasia 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, oke? Tetapi kesimpulannya perjanjian lama saja, perjanjian lama saja. Perjanjian baru adalah lama plus baru. Bukan sudah dibaru, lama dibuang. Salah, engkau menolak Allah. Perjanjian baru berarti lama diterima untuk selama-lamanya. Sehingga menjadi baru, sebaru-barunya.
buat kita. Jadi ini saudara, perjanjian lama saja apa yang kau minta diberi. Yabes buktinya. Ya, apalagi perjanjian baru. Perjanjian baru bahkan 1 Korintus 2 ayat 9. Bahkan yang tak kau minta sudah di-prepared. Sudah disediakan, disiapkan. Ya, hitoimatsu. Sudah dipersiapkan. Untuk apa? Untuk engkau ketemu Mesias, mempelai Kristus. Ya, jadi kita harus punya pedoman dulu. Jangan tinggalkan perjanjian lama, tapi tetap karena perjanjian itu selama-lamanya, perjanjian lama itu untuk selama-lamanya. Dan kita masuk perjanjian baru supaya kita menjadi sebaru-barunya. Sehingga dengan demikian segala perkara yang lama menjadi baru untuk selama-lamanya. Katakan luar biasa. Katakan saya aminkan, mudah menerima. Amin. Nah, asalkan. Kenapa? Memang tidak ada space yang lain. Saya taruh itu di muka orang ini. Saya punya maksud. Bukan siapa orang ini. Pendetakah? Orang terkenalkah, orang kayakah, orang miskin yang sekeng, yang sangat menjatuhkan hati kita. Enggak lihat orang. Tuhan melihat hati kita. Katakan Tuhan melihat hati saya. Bagus, memang dia cuma melihat hati saya. Jadi saya mempunyai prinsip hidup di mana saya selalu berkemenangan dan saya selalu kuat. Saya tidak pernah perhatikan omongan orang. Saya cuma takut pada omongan Tuhan. Orang manusia yang suka terpengaruh dengan kalimat di dalam Facebook, dalam Instagram, ataupun di dalam media sosial, atau perkataan orang, itu manusia rapuh. Dan itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Seorang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau diberkati oleh Tuhan, kuat. Seorang yang tidak ambil pusing apa kata orang. Dia cuma takut sama perkataan Tuhan. Titik, tok, til. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Makanya ini wajah orang saya tutup asalkan. Siapapun kau, laki, perempuan, tua, muda, elek, ganteng, elek apa ayu, semua tertutup. Allah tidak lihat kau dari bentuk. Asalkan. Jadi saya dan saudara harus punya prinsip. Jadi orang itu harus bisa punya prinsip supaya engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau orang tidak punya prinsip, pelin-pelan, kesana iya, kesini iya, cilaka. Kalau satu orang pemimpin macam begitu, maka yang dipimpin hancur lebur. Para orang tua harus tahu tentang hal ini. Setiap kali dengan masa COVID ini saya berbicara lebih banyak soal rumah tangga, soal keluarga. Dan ini penting sekali. Asalkan apa? Saudara. Asalkan saya dan Anda sesuai dengan Yohanes 6 ayat 67. Saya ingin supaya ayat ini betul-betul meresap dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat 67. Saudara. Baiklah kita akan membuka dan membacanya. Asalkan ini. Oke. Ayo bikin janji sama Tuhan sebelum kita makan perjamuan kudus. Asalkan ini, asalkan ini, asalkan ini, asalkan ini. Apakah dia? Kita akan baca dari judulnya ayat 67. Dengan suara yang nyaring di rumah saudara. Ya, biar rumah saudara keisi firman. 1, 2. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Katakan amin. Katakan saya tidak mau pergi dari Engkau Tuhan. Ya. Ayat ini sangat dramatis.
Ayat ini sangat dramatis. Di dalam Alkitab terjemahan Indonesia dikatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Saya mau cerita sedikit background, setting, position, dan condition pada waktu itu adalah murid-murid mulai bisik-bisik. Tahu bisik-bisik apa itu? Ya, mulai di belakang Tuhan. Guru kita khotbahnya keras banget. Lihat sekarang. Semua pada mundur. Kalau diadakan di woro-woro kebaktian, Tuhan akan berfirman. Yesus akan berfirman. Gak ada yang mau datang. Yudas Iskariot berkata, yo, payah awake dhewe. Yang kebaktian gak ada yang datang. Cuma kita berdua. Padahal kita 12 orang gak ngasih kolekte. Wah, banyak hamba Tuhan gak ngasih kolekte loh, saudara. Kita 12 gak ngasih kolekte. Jemaat yang ngasih kolekte. Orang sing teko piye, awake dhewe mangan opo? Kok kaya masa COVID-19 wae? Para kekasih. Jadi saudara tahu bahwa murid-murid itu pada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak enak. Apa sebab? Karena satu, perkataan firman terlalu keras. Sehingga domba-domba ini, umat jemaatnya Tuhan tuh pada mereteli. Tinggal 12 orang. 12 orang. 13 sama Tuhan Yesus. Memangnya 13 tidak bisa khotbah? Bisa, saya berkhotbah 2-3 orang, bisa. Yesus juga bisa berkhotbah. Tetapi murid-murid merasa keroncongan perutnya. Mbok ini Petrus kamu yang paling tua ya. Mbok kamu deh yang bilang sama guru kita. Supaya khotbahnya dialusin sedikit. Khotbahnya dilembutin sedikit. Jangan keras-keras. Aduh repot sekali kita orang. Saudara bisa baca ayat di atasnya. Sekarang tidak ada yang kasih kolektor bagaimana? Repot kita. Suruh rubah caranya khotbah itu. Dan jangan dowo-dowo sampai sak jam. Wah aku selak. Ora tahan. Meh turun nang gereja piye. Kelaparan aku. Nah. Petrus tidak berani bilang. Tetapi saudara, ketika seseorang mengatakan kepada Tuhan, ya, saudara melihat ayat-ayat di atasnya, dia berkata, guru, perkataanmu terlalu keras, sampai mereteli jemaatnya. Saudara, Tuhan bilang, biarin, tidak apa-apa. Mereka bisa menerima hidup yang kekal. Mereka tidak bisa menerima perkataanku yang keras dan panjang, mereka masuk neraka. Repot. Yang punya sorga sudah ngendiko seperti ini, gimana? Ya manusia berdosa kayak apa? Tinggal milih, mau apa enggak? Tetap dikasih firman yang keras dan panjang apa tidak? Saudara. Kemudian kata Yesus kepada ke-12 muridnya, sisa jemaat, apakah kamu tidak mau pergi juga? Beberapa murid-murid berkata dalam hati, wow, izin nih. Kita dikasih izin nih. Kita harus pakai kesempatan. Mumpung dikasih izin, mau pergi enggak? Saudara, Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena hanya Engkau yang mempunyai perkataan yang hidup dan berkuasa. Saya yakin Simon Petrus mengatakan ini dengan setengah menangis. Dia sedih melihat jemaatnya mereteli. Tapi dia juga ditantang begini. Dia satu-satunya berani mengatakan komitmennya sampai mati kepada Tuhan. Dia berkata, kepada siapa kami akan pergi? Hanya Engkau mempunyai perkataan yang hidup dan kekal selamanya Tuhan. Kalau kami pergi kepada yang lain, kami tidak bisa hidup dan kami akan tidak kekal masuk neraka. Menarik sekali. Di dalam New International Version dari Alkitab Bahasa Inggris katakan,
You do not want to live too, do you? Ini pertanyaan Yesus. Sekaligus pertanyaan, sekaligus pernyataan. You do not want to live too, do you? Sedikit mengimbau, sedikit memelas. Do you? Kamu tidak akan pergi kan? Kamu akan pergi juga kan? Iya kan? Apakah Tuhan takut ditinggal? Enggak. Mana Tuhan takut? Enak aja lu. Tuhan tidak pernah takut. Cuma masalahnya sekarang adalah sisa 12 orang ini yang mau cilaka semua apa enggak? Jangan sampai mereka cilaka juga. Itu sebab dia berkata, you do not want to live too, do you? Setengah memohon. Itu sebab Simon Petrus menjawab dengan penuh terharu, Tuhan, kemana kami akan pergi? Hanya Engkau yang mempunyai perkataan yang hidup dan kekal. Saudara, Tuhan bukan takut ditinggal, tapi Tuhan takut nyawa orang yang meninggalkan dia. Itu sebab dengan memelas dan penuh kerendahan hati dia minta, ojo lungo ya, please, ojo, kamu tidak seperti mereka, kamu tidak mundur seperti mereka kan? Kamu tidak akan meninggalkan aku seperti mereka kan? Iya kan? Kalau saudara tahu, Juru Selamat yang Maha Kuasa, pemerintah dan raja semesta alam, sorga dan dunia dan neraka ada dalam genggamannya, sampai memohon. Masa saudara dan saya tega-teganya kita mau menolak dan kita mau keras kepala? Kita tetap dengan keras tengkuk kita, keras hati kita, untuk kita tidak sungguh-sungguh kepada dia. Asalkan kamu tidak meninggalkan dia, asalkan kamu tetap sama dia. Only if you are strong, have the strength of God, and you are strong in Him, the strength of Jesus Christ and the Holy Spirit come into your life and keep you still with Him, and you will not leave Him too. You don't. Kalau engkau tidak, maka apa yang tidak pernah akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Karena engkau adalah mempelai wanita Kristus untuk masuk di dalam Yerusalem baru. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit isi hatimu. Ini bukan pencerahan. Ini pengajaran yang akan membuat orang menjadi tercelik mata rohaninya yang buta, telinganya yang tuli, dan hatinya yang keras. Ini adalah pengajaran firman yang harus diberikan supaya domba-dombamu dan para hamba Tuhan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Kami percaya pada hetoi matso yang kau lakukan buat kami. Kami akan happy, kami akan berkelimpahan, kami akan berjaya dan berkemenangan. Karena kami adalah calon mempelai Kristus.